Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang demokrasi. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Roslani Sirotami Jelani dengan nomor NPM 2321222026 dan rekan-rekan saya. Saya Neng Vina Rusmana dengan NPM 2321222030. Saya Rani Helinda dengan NPM 2321222027. Saya Vina Nazarul Ilmi dengan nomor NPM 232122025. Saya Bilkis Elora Nuro dengan NPM 2321222029. Dan saya Inga Gustia dengan nomor NPM 231222028. Gak bisa. Ini Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu hakikat demokrasi. Nah, seperti yang kita tahu, teman-teman, demokrasi dilihat dari segi kebahasaan atau etimologis berasal dari kata demos yang berarti rakyat atau penduduk dan kratos yang diartikan sebagai kekuasaan dan juga kedaulatan. Nah, menurut beberapa ahli, antaranya yaitu Abraham Lincoln, democracy is a government of the people, by the people, and for the people. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi sebagai usaha untuk mencapai keputusan politik, dan setiap individu memiliki kekuasaan untuk memperjuangkan suara rakyat, dan menunjukkan bahwa rakyat memiliki keterlibatan yang penting dalam proses penyelenggaraan demokrasi. Lalu dari beberapa ahli juga, menurut Sidney Hu, Henry B. Mayo, dan juga Alvan Gafar, demokrasi adalah atau juga bisa disebut sebagai sistem yang mengakui di mana kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara itu berada di tangan rakyat. Jadi rakyat itu memegang peran yang sangat penting bagi demokrasi itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada konsep demokrasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Neng Vina. Kepadanya tempat dan juga waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya menjelaskan materi mengenai konsep demokrasi. Baik, Flores menyatakan bahwa demokrasi ditinjau dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substansif demokrasi. Berikut konsep demokrasi berdasarkan filosofi. Yang pertama ada demokrasi liberal, didasari dari sebuah filsafat kenegaraan yang berpandangan bahwa manusia makhluk individu yang bebas. Individu dijadikan sebagai basic konsep dalam pelaksanaan demokrasi. Yang kedua ada demokrasi komunis. Prinsipnya berdasar dari nilai-nilai komunal dan segala aspek kehidupan berada dalam monopoli negara. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dikembangkan berdasarkan filosofi bangsa Indonesia, identitas nasional, perspektif sejarah bangsa Indonesia, serta elemen-elemen budaya bangsa. Demokrasi Pancasila ini memberikan kebebasan kepada warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Namun harus dilakukan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta nilai dan norma yang berlaku. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat merupakan sumber mutlak dalam aspek bernegara dan berperan seluas-luasnya dalam kehidupan negara. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam kehidupan demokratis. Yang pertama, penyelesaian konflik dengan baik. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme. Yang ketiga, ada menghargai keanekaragaman. Yang keempat, ada penegakan keadilan. Yang kelima, ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, ada penjaminan terhadap kebebasan. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip demokrasi. Mengutip dari Abdul Karim mengutip prinsip-prinsip demokrasi dari Robert Ahdal, yaitu yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Pemerintah yang telah terbentuk bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang tetap diawasi oleh lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPRD. Sistem kontrol oleh Dewan dilihat dari penyusunan anggaran, aturan perundang-undangan, dan melakukan uji kepatuhan serta kelayakan pejabat negara. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur.
partisipasi aktif warga negara sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan demokrasi. Warga negara harus memiliki teliti dan jujur dalam berpartisipasi. Yang ketiga, adanya hak dipilih dan memilih. Demokrasi menjamin dua hal tersebut untuk terlibat secara langsung dalam pemilihan umum. Warga negara yang memenuhi syarat dalam mencalonkan diri sebagai legislatif, hak memilih memberikan hak kepada warga negara untuk memilih calon wakil rakyat. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Warga negara harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab untuk menyukseskan program pembangunan. Dan selanjutnya, adanya kebebasan mengakses informasi. Setiap negara membutuhkan informasi yang akurat. Pemerintah harus menyampaikan informasi mengenai kebijakan pemerintah dengan benar. Pers harus mendapatkan ruang sebagai penyambung informasi dari pemerintah kepada rakyat ataupun sebaliknya. Dan yang selanjutnya, adanya kebebasan berserikat yang memiliki hak berserikat untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide pembangunan secara terbuka dan lebih baik. Selanjutnya ada lembaga-lembaga negara pendukung konsep demokrasi. Yang pertama, adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang kedua, adanya dewan legislatif yang memiliki golongan serta kepentingan rakyat. Yang ketiga, adanya organisasi politik yang memiliki prinsip yang kuat. Keempat, ada pers yang bebas sebagai sarana menyampaikan informasi. Dan yang terakhir, adanya sistem hukum yang dapat memberikan rasa keadilan. Menurut Zambroni, masyarakat yang demokratis akan tumbuh tumbuh dalam masyarakat yang memiliki kultur dan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, menjunjung tinggi perbedaan pendapat, memahami hidup dalam masyarakat yang beragam, terbuka dalam komunikasi, menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, mampu mengekang diri dan saling menghargai. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nektina yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya itu ada landasan demokrasi di Indonesia yang akan disampaikan oleh saudari kita, Rani Herlinda. Kepadanya tempat dan waktu disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi tentang landasan demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang dalam berbagai aspek kehidupannya berdasarkan hukum. Antara pemerintahan dan lembaga-lembaga negara pelaksanaan tugasnya harus didasari oleh sumber hukum yang berlaku. Negara berlandaskan nilai-nilai konstitusional dan bersifat absolutisme. Dengan sistem konstitusi diharapkan pemerintah dapat menjalankan dapat dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam konstitusi. Yang di dalamnya terdapat beberapa faktor. Berikut adalah faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi menurut Cholisin. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan, yang kedua adalah organisasi masyarakat dan partai politik, yang ketiga adalah pemilihan umum dilakukan secara luber jurdil, yaitu langsung, umum, jujur, dan adil. Yang keempat, perwakilan politik atau DPR dan MPR. Yang kelima, pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang keenam, sistem peradilan independen atau merdeka. Dan yang ketujuh adalah pers dan media massa yang independen. Kemudian, ada juga landasan yuridis demokrasi Indonesia. Landasan yuridis berfungsi untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi. Landasan yuridis demokrasi di Indonesia yaitu Pancasila. Dasar yuridis atau hukum yang melandasi tegaknya demokrasi di Indonesia antara lain yang pertama adalah Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi merupakan sebuah dasar lahirnya negara di Indonesia. Proklamasi juga dianggap sebagai norma tertulis pertama setelah Indonesia merdeka sehingga akan berdampak bagi terciptanya tatanan hukum yang baru dan berkeadilan. Kemudian yang kedua yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden menerbitkan dekret yang berisi pengambilan sebuah keputusan penting di mana Undang-Undang Dasar sementara yang menjadi hukum dasar negara di Indonesia sudah tidak diberlakukan lagi dan di Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945
yang di dalamnya terdapat konsep dasar demokrasi di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Supersemar sebagai sebuah kebijakan yang dianggap mampu mengembalikan supremasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis dalam menjalankan kehidupan yang demokratis. Kemudian, yang kelima yaitu Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berisikan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara menggunakan prinsip demokrasi. Yang keenam, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa rakyat atau warga negara Indonesia bebas berkumpul, mengeluarkan pendapat baik tulisan, lisan, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Dan yang terakhir yaitu Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 3 yang berisikan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini berisikan penjaminan terhadap kebebasan rakyat dalam penyampaian pendapat dan aspirasinya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Reni Herlinda yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu ada periodisasi demokrasi di Indonesia yang akan disampaikan oleh Vina Nazlaul Ilmi. Kepadanya tempat dan waktu disilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan periodisasi demokrasi di Indonesia. Nah, periodisasi di Indonesia itu ada 4. Dan pertama yaitu masa demokrasi parlementer. Diawali dari tahun 1945 sampai tahun 1959. Nah, setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer yang mirip dengan sistem parlementer di Eropa. Namun, periode ini diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan konflik ini menjadi titik awal dari konflik antara partai politik. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada masa demokrasi terpimpin, yaitu dari tahun 1959 sampai 1966. Di sini, di masa ini, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin pada tahun 1959 yang memberinya kekuasaan yang ini mengarah pada otoritarianisme dan sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden. Selanjutnya, ada masa Orde Baru yang diawali dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Di masa ini, Soeharto menggulingkan Soekarno atau menurunkan jabatan Soekarno dan mendirikan rezim Orde Baru yang dikenal dengan otoritarianisme, pembatasan kebebasan berbicara, dan kendali ketat atas partai politik. Ini berlangsung selama lebih dari 3 dasawarsa atau 30 tahun. Nah, yang selanjutnya ada reformasi dan masa demokrasi kontemporer yang diawali dari sejak tahun 1998 sampai sekarang. Nah, pada tahun 1998 gerakan reformasi berhasil menggulingkan Soeharto, menurunkan Soeharto, dan ini membuka jalan bagi perkembangan sistem demokrasi yang lebih terbuka, termasuk pemilihan umum yang bebas, kebebasan berbicara, pembentukan partai politik yang lebih pluralistik. Nah, periode terakhir yakni masa demokrasi kontemporer masih berlangsung hingga saat ini.
Indonesia telah mengadakan beberapa pemilihan presiden dan pemilihan umum yang relatif damai. Sistem multipartai dan kebebasan berbicara telah menjadi ciri khas demokrasi Indonesia yang sampai saat ini. Namun tantangan seperti korupsi, polarisasi politik, dan ketidaksetaraan masih menjadi perhatian dalam pembangunan demokrasi di negara ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vina Nazul Ilmi yang telah menyampaikan materinya terkait periodisasi demokrasi di Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke selanjutnya, yaitu demokrasi Pancasila. Berikut konsep demokrasi Pancasila yang akan disampaikan oleh Saudari Bilkis Elora Nuro. Kepadanya tempat dan waktu disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan beberapa materi tentang demokrasi Pancasila, begitu juga dengan konsep demokrasi Pancasila. Nah, untuk pengertian dari demokrasi Pancasila itu sendiri adalah demokrasi yang hanya dianut oleh negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila berasal dari kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Secara kontekstual, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang konsep demokrasi Pancasila. Yang pertama ada persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setiap warga negara memiliki hak dalam semua bidang kehidupan. Konsep demokrasi Pancasila tidak hanya mencakup demokrasi dalam bidang politik, tetapi demokrasi dalam bidang hukum, sosial budaya, dan ekonomi. Persamaan ini akan memperkuat konsep demokrasi Pancasila yang melindungi hak-hak warga negara secara seimbang. Selanjutnya ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Sila kedua Pancasila merupakan sila yang menjunjung tinggi perlindungan harkat dan martabat. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menunjukkan kontribusinya kepada negara. Selanjutnya, ada pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Setiap warga negara bebas melakukan apapun, tetapi kebebasan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Ini merupakan salah satu ciri khas demokrasi Pancasila, bahwa semua kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya tanggung jawab yang akan diemban. Selanjutnya ada mewujudkan rasa keadilan sosial, sebagaimana dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini bukan hal yang harus diperjuangkan, karena pada hakikatnya setiap warga negara harus sudah memiliki keadilan sosial. Pemerintahlah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi keadilan itu dari berbagai upaya diskriminasi yang warga negara dalam upaya memenuhi keadilan sosial itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan dalam musyawarah. Musyawarah ini merupakan salah satu bagian dari demokrasi Pancasila, sebagaimana terdapat dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Musyawarah yang dilakukan bukan hanya mengakomodasi kepentingan kaum mayoritas, tetapi mengakomodasi juga kaum minoritas. Yang selanjutnya ada mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Sila ketiga Pancasila memberikan ilham pada prinsip persatuan nasional. Sila ketiga Pancasila berisi persatuan Indonesia. Persatuan senantiasa dijaga dan diupayakan untuk tetap ada dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap kekeluargaan dijadikan sebagai basis untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, ada menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dapat terlihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan kemudian membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan redaksi tersebut, dapat diketahui bahwa bangsa Indonesia bukan hanya sekadar ingin menciptakan kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Lebih dari itu, bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan dunia yang aman. Dalam penanaman demokrasi Pancasila dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai religius dalam sila pertama. Kedua, nilai-nilai humanity dalam sila kedua. Ketiga dan kelima, serta asas gotong royong atau kekeluargaan dalam sila keempat. Pancasila dapat menjadi pedoman rakyat untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengambilan sebuah kebijakan atau keputusan yang didasari atas permusyawaratan perwakilan untuk mencapai sebuah kemufakatan bersama diharapkan dapat menghasilkan sebuah output yang adil dan mewakili keseluruhan rakyat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Bilkis yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai demokrasi rakyat yang akan disampaikan oleh Saudari Inge Gustiarni. Kepadanya tempat dan waktu disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi terkait nilai-nilai demokrasi rakyat. Secara khusus, prinsip demokrasi merupakan kebalikan dari sistem otoritarianisme. Menurut Halistin, nilai demokrasi tersebut melahirkan suatu bentuk budaya politik yang disebut budaya demokrasi. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya demokrasi adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu egalitarian yang dibandingkan dengan feodal. Egalitarian yaitu aliran pemikiran dalam filsafat politik yang memprioritaskan kesetaraan sosial bagi semua orang. Sementara feodal adalah penguasaan prerogatif kaum pemilik tanah, raja, dan para kerabatnya. Yang kedua yaitu pluralisme yang dibandingkan dengan homogen. Yang ketiga, terbuka yang dibandingkan dengan tertutup. Keempat, dialogis yang dibandingkan dengan dogmatis. Kelima, persuasif yang dibandingkan dengan represif. Ketujuh, keenam, distribusi kekuasaan yang dibandingkan dengan akumulasi kekuasaan. Ketujuh, sensor kuratif yang dibandingkan dengan sensor preventif. Dan yang terakhir yaitu pemilihan yang dibandingkan dengan penunjukan. Selanjutnya yaitu penjabaran terkait nilai-nilai Pancasila murni berdasarkan pemikiran beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa adalah kerangka Pancasila dalam mewujudkan komitmen bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur. Pancasila bisa memberikan landasan moral dan filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak kita kembangkan. Selanjutnya, sila kemanusiaan yang universal atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini, apabila digali, adalah merupakan visi bangsa Indonesia yang mengandung banyak nilai manusiawi yang bisa dijadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisasi. Yang ketiga, yaitu persatuan dalam kebinekaan atau persatuan Indonesia. Dalam sila ini termuat nilai-nilai sistem di negara Indonesia yang berbentuk republik dan dapat mewakili seluruh etnik, baik minoritas maupun mayoritas. Yang keempat yaitu demokrasi permusyawaratan atau yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila merupakan sila dari Pancasila yang paling jelas dan sangat berdampak bagi stabilitas demokrasi di Indonesia. Sila ini memberikan solusi dalam pemecahan sebuah masalah ataupun pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Bersama konsep musyawarah, dianggap dapat mewakili semua keinginan masyarakat serta mampu menyeimbangkan kepentingan golongan minoritas maupun masyarakat. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Syarbaini menyatakan bahwa keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Keadilan sosial mengandung makna kewujudan keselarasan antara kehidupan individu dan kehidupan masyarakat. Demokrasi Pancasila tidak hanya mencakup aspek dari demokrasi politik saja, akan tetapi juga mencakup tentang konsep demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Demokrasi politik merupakan arti primer dari demokrasi, sedangkan arti sekundernya ialah demokrasi ekonomi dan sosial. Sementara itu, menurut Halisin, nilai demokrasi Pancasila dia dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, religius, tidak sekuler, apalagi ateis. Selanjutnya, memiliki toleransi. Ketiga, adil dalam arti tidak diskriminatif atau humanistis. Keempat, anti-imperialisme dan kolonialisme. Yang kelima, memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Yang keenam, memiliki solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi, baik sesama anak bangsa. Yang ketujuh, menghargai pluralitas. Yang kedelapan, menyerasikan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Yang kesembilan, menolak liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme. Yang kesepuluh, menolak liberalisme. Yang kesepuluh, mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir yaitu komitmen terhadap konstitusi. Demikian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Inge Gustiarni yang telah menyampaikan materinya. Mungkin di sini kita bisa simpulkan tentang demokrasi itu sendiri, bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dan juga demokrasi itu mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam rumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Jadi aspek-aspek dalam negara kita itu sangat berkaitan erat ya dengan demokrasi ini. Nah, mungkin sekian dari presentasi dari kita. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan langsung di kolom komentar. Dan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.